Assalamualaikum sahabat, berjumpa lagi kita dalam pembahasan soal ilmu pengetahuan alam untuk SMP maupun MTS kelas 8 ya sahabat. Oke sahabat, kali ini kita akan membahas latihan soal akhir bab 12, yaitu mengenai struktur bumi. Langsung saja kita bahas soal nomor 1 ya sahabat ya. Perhatikan gambar bagian bumi berikut. Bagian bumi yang disebut sebagai lempeng tektonik ditunjukkan nomor. Oke, ini ada gambar bagian bumi ya sahabat ya. Jadi bumi ini terdiri atas 4 bagian, yaitu yang nomor 1 ini adalah kerak bumi, yang nomor 2 mantel bumi, kemudian yang nomor 3 inti bumi bagian luar ya sahabat, dan yang nomor 4 inti bumi bagian dalam. Sedangkan yang ditanya lempeng tektonik ya sahabat ya. Jadi untuk bisa menentukan yang mana lempeng tektonik, sahabat harus tahu dulu itu apa lempeng tektonik. Jadi lempeng tektonik ini disebut juga sebagai lempeng litosfer ya sahabat ya. Litosfer ini merupakan lapisan bumi paling atas, yaitu ada pada bagian 1 dengan ketebalannya 66 km dan terdiri atas batuan. Berarti untuk nomor 1 jawaban yang pas itu adalah yang A ya sahabat ya. Oke sahabat, sekarang kita lanjut ke soal nomor 2. Perhatikan gambar bentang alam berikut yang merupakan lembah, perbukitan, dan daratan tinggi secara berurutan ditunjukkan oleh nomor. Oke. Perhatikan gambarnya ya sahabat ya. Nomor 1 ini adalah gunung, sedangkan nomor 2 lembah, nomor 3 dataran tinggi, kemudian nomor 4 ini sungai ya sahabat ya. Selanjutnya nomor 5 ini perbukitan, nomor 6 danau, dan yang terakhir nomor 7 ini adalah dataran rendah. Berarti cara berurutan jawaban yang pas itu adalah yang C ya sahabat ya. Nomor 2 lembah, kemudian nomor 5 perbukitan, dan nomor 3 dataran tinggi. Oke sahabat, sekarang kita lanjut ke soal nomor 3. Bentuk bumi yang lebih rendah dibandingkan dengan daerah di sekelilingnya adalah A. Cekungan, B. Lembah, C. Ngarai, D. Igir. Oke, kita lihat dulu opsi yang A ya sahabat ya. Cekungan. Cekungan ini merupakan bentuk muka bumi yang lebih rendah dibandingkan dengan daerah di sekelilingnya ya sahabat ya. Berarti untuk nomor 3 jawaban yang pas itu adalah yang A ya sahabat ya. Kemudian kita lihat yang B, lembah. Lembah ini merupakan dataran rendah yang memanjang sepanjang sungai dan berada di sekitar pegunungan atau perbukitan. Selanjutnya option C, ngarai. Ngarai ini adalah lembah yang dibatasi tebing yang terjal ya sahabat ya. Kemudian option D, igir. Igir ini adalah pematang puncaknya lancip ya sahabat ya. Oke sahabat, sekarang kita lanjut ke soal nomor 4. Ini soal host ya sahabat. Kerak bumi tersusun dari mineral seperti tabel berikut. Jika data tersebut disajikan dengan grafik, akan tampak seperti gambar berikut. Apabila grafik tersebut menyatakan hubungan nama mineral dan banyaknya dalam persentase nama mineral pada titik A, B, C, dan D secara berurutan adalah. Oke, data pada tabel ini kita urutkan dari yang terkecil ya sahabat ya. Yang paling kecil itu adalah magnesium. Kemudian kalium. Berarti ini yang A ya sahabat ya. Selanjutnya natrium. Kemudian kalsium. Berarti ini yang B ya sahabat ya. Kemudian besi. Nah, besi ini yang C ya sahabat ya. Selanjutnya aluminium, silikon, dan yang paling besar itu adalah oksigen. Berarti untuk nomor 4 jawaban yang pas itu adalah yang B ya sahabat. Oke sahabat, sekarang kita lanjut ke soal nomor 5. Ini soal host ya sahabat. Perhatikan gambar berikut. Pernyataan berikut yang sesuai dengan kedua gambar di atas adalah. Oke, ini adalah gambar air ya sahabat ya. Jadi air yang menyelimuti bumi itu dibagi menjadi 2, yaitu air di permukaan bumi dan air di bawah permukaan bumi. Nah, air di permukaan bumi ini
meliputi perairan di daratan seperti sungai, danau, waduk, dan rawa ya sahabat ya. Nah, sekarang kita lihat gambar satu. Gambar satu ini adalah waduk ya sahabat ya. Waduk ini terbentuk secara buatan ya sahabat ya, atau prosesnya itu secara buatan. Sedangkan gambar dua ini adalah danau ya sahabat ya. Danau ini prosesnya terbentuk secara alami ya sahabat. Berarti untuk nomor 5 jawaban yang pas itu adalah yang C ya sahabat ya. Kedua gambar ini merupakan perairan di daratan, tetapi untuk gambar satu prosesnya buatan, sedangkan gambar 2 alami. Oke sahabat, sekarang kita lanjut ke soal nomor 6. Perhatikan ciri-ciri berikut. 1. Bentuk dasar laut yang sempit. 2. Memiliki kedalaman sekitar 8.000 meter. 3. Memiliki dinding yang curam. Berdasarkan ciri-ciri tersebut, bentuk dasar laut yang dimaksud adalah, kita lihat option A ya sahabat ya, ambang laut. Ambang laut ini merupakan bentuk gunung laut yang puncaknya muncul ke permukaan air laut ya sahabat ya. Contohnya itu adalah ambang laut Sulawesi yang terletak di antara cekungan Sulawesi dan Samudra Pasifik. Berarti yang A tidak sesuai ya sahabat ya. Kemudian yang B, cekungan laut. Cekungan laut ini adalah paparan benua ke arah laut dan berbentuk cekung dengan kedalaman 130 meter sampai 4.000 meter. Oke, cekungan juga tidak sesuai ya sahabat ya. Kemudian yang C, paparan laut. Paparan ini adalah daratan di dasar laut yang terhampar di tepi benua, landai, dan membentuk dangkalan ya sahabat ya. Contohnya itu adalah paparan Sunda dan paparan Sahul ya sahabat. Paparan Sunda ini luasnya 2 juta km persegi, sedangkan paparan Sahul ini luasnya 8.000 km persegi. Berarti juga tidak sesuai ya sahabat ya. Kemudian yang D, palung laut. Nah, palung laut ini adalah cekungan yang berupa lembah sempit, dalam, dan dengan dinding yang curam. Contohnya Palung Jawa di sebelah selatan Pulau Jawa ya sahabat ya, yang memiliki kedalaman mencapai lebih dari 8.000 meter. Berarti untuk nomor 6 jawaban yang pas itu adalah yang D ya sahabat. Oke sahabat, kita lanjut ke soal nomor 7. Perhatikan gambar berikut. Batu pasir seperti gambar di atas merupakan salah satu contoh dari batu sedimen atau batu endapan. Berikut yang merupakan faktor terbentuknya batu sedimen adalah, batu endapan atau sedimen ya sahabat ya. Jadi batu sedimen ini terbentuk karena perombakan batuan lain atau karena proses kimia ya sahabat ya. Akibat dari pengaruh atmosfer, batuan beku ini di permukaan bumi akan rusak dan akhirnya hancur. Batuan yang hancur ini kemudian akan terbawa oleh aliran air, hembusan angin, atau gletser ya sahabat ya. Jadi untuk nomor 7 jawaban yang pas itu adalah yang A ya sahabat ya, proses kimia. Oke sahabat, sekarang kita lanjut ke soal nomor 8. Perhatikan gambar berikut. Gas yang dikeluarkan seperti tampak pada gambar berbahaya bagi kehidupan. Gas tersebut adalah, ini adalah gambar kawah pada gunung ya sahabat ya, yang menghasilkan gas yang berbahaya bagi kehidupan. Jadi gas ini adalah solvatara, fumarol, dan novet. Di mana solvatara ini adalah lubang yang mengeluarkan gas hidrogen sulfida, sedangkan fumarol adalah tempat yang mengeluarkan uap air panas, dan novet adalah tempat yang mengeluarkan gas karbon dioksida atau gas asam arang. Berarti untuk nomor 8 jawaban yang pas itu adalah yang A ya sahabat. Oke sahabat, sekarang kita lanjut ke soal nomor 9. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Tanah menjadi subur karena banyak mineral yang dibutuhkan tumbuhan. 2. Penambangan pasir dan batuan meningkat sehingga dapat meningkatkan ekonomi masyarakat. 3. Banyak gas sulfatara dan fumarol sehingga meningkatkan kesehatan. 4. Keseimbangan alam akan terjadi karena banyak spesies tumbuhan dan hewan baru. Dampak positif yang ditimbulkan akibat bencana gunung meletus ditunjukkan oleh nomor
Oke, letusan gunung api ini selain merugikan, juga dapat memberikan keuntungan bagi kita ya sahabat ya. Yang pertama itu sebagai sumber bahan galian yang terbentuk dari magma seperti besi, tembaga, timah, aluminium, dan lain-lain ya sahabat ya. Kemudian keuntungan dari letusan gunung api ini terbentuknya tanah-tanah yang subur di daerah sekitar gunung api ya sahabat ya. Jadi ini bisa bermanfaat bagi usaha pertanian dan perkebunan. Selanjutnya, pemandangan alam yang indah berupa panorama alam dan air terjun, gua-gua, kawah dan lainnya dapat dijadikan tempat wisata ya sahabat ya. Kemudian tersedianya material bahan bangunan yang berlimpah seperti pasir, bongkah batu, dan kerikil. Selanjutnya, sumber panas bumi yang bermanfaat untuk sumber tenaga listrik berupa PLTG ya sahabat ya, atau pembangkit listrik tenaga geotermal. Kemudian keuntungan selanjutnya itu terdapat hutan yang tumbuh di lereng-lereng gunung api ya sahabat ya. Hutan ini bermanfaat untuk melindungi tanah dari ancaman bahaya erosi. Nah, sekarang kita lihat pernyataan nomor 1 ya sahabat ya. Tanah menjadi subur karena banyak mineral yang dibutuhkan tumbuhan. Oke, ini sesuai. Kemudian nomor 2, penambahan pasir dan batuan meningkat sehingga dapat meningkatkan ekonomi masyarakat. Ini juga sesuai sahabat ya. Selanjutnya nomor 3, banyak gas solvatara dan fumarol sehingga meningkatkan kesehatan. Ini tidak sesuai sahabat ya. Gas ini malah membahayakan kesehatan kita. Selanjutnya nomor 4, keseimbangan alam akan terjadi karena banyak spesies tumbuhan dan hewan baru. Ini juga tidak sesuai sahabat ya. Maka untuk nomor 9 jawaban yang pas itu adalah yang A ya sahabat. Oke sahabat, kita lanjutkan ke soal nomor 10. Perhatikan gambar berikut. Bentuk gunung api yang sesuai dengan gambar di atas secara berurutan adalah gambar 1 ini adalah gunung api Corong ya sahabat ya, atau Mar. Gunung api Corong ini berupa tanggul yang berada di sekeliling danau kawah. Gunung api ini terjadi karena erupsi yang bersifat eksplosif dan hanya terjadi satu kali saja ya sahabat ya, sehingga puncak vulkannya hancur. Contohnya Gunung Krakatau di Selat Sunda ya sahabat. Kemudian gambar 2 ini adalah gunung api kerucut atau strato ya sahabat ya. Gunung ini berbentuk seperti kerucut dengan buah yang berlapis-lapis. Contohnya Gunung Merapi, Gunung Kelut, dan Gunung Kerinci ya sahabat ya. Kemudian gambar ketiga ini adalah gunung api perisai atau tameng ya sahabat ya. Gunung api perisai ini memiliki alas yang luas serta lereng yang landai. Berarti untuk nomor 10 jawaban yang pas itu adalah yang C ya sahabat. Oke sahabat, cukup sekian dulu pada part kali ini. Kita lanjutkan di part selanjutnya. Terima kasih sahabat, sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.